Pemirsa, kita memasuki kabar 6 penambahan. Seberatan perusahaan pers atau media terutama Insan Media yang meliput terkait pemilu 2024 diminta agar kada terjebak hasil survei elektabilitas bebuan kontestan politik. Maka sangatlah penting bagi seorang insan media mengoreksi siapa yang membiayai lembaga survei tersebut. Media diminta kada terjebak dengan hasil dari survei elektabilitas karena kemungkinan survei tersebut bisa dibiayai oleh pemesannya. Insan media pun sangatlah penting untuk mengoreksi siapa yang membiayai lembaga survei tersebut. Ini disampaikan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro di gelaran workshop peliputan pemilu 2024 di Hotel Fugo, Jalan Ahmad Yani, Pal 2,5 Banjarmasin. Yang penting Anda tanyakan kepada lembaga survei adalah siapa yang mendanai survei politik. Itu penting. Kalau Kompas biasanya menyebutnya dia dibiayai oleh Kompas. Karena itu penting, karena itu akan mempengaruhi hasilnya. Ya, lebar Kompas. Ya, itu penting. Teman-teman bisa menanyakan supaya enggak itu, karena fungsi dari survei sekarang sudah berubah, tidak hanya sekedar untuk mengetahui elektabilitas, tapi juga menjadi bagian sarana untuk kampanye pada calon yang diharapkan. Begitu posnya ke sini, tiba-tiba berubah survei. Dipilih mana bagian-bagian yang bisa mengubah ya, bukan merubah. Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro wetakoni Prima TV di sela-sela kegiatan tengah hari Selasa 8 Agustus 2023 berharap seberatan perusahaan pers atau media terutama Insan Media yang meliput terkait pemilu 2024 agar kada terjebak hasil survei elektabilitas bobohan kontestan politik. Dikarenakan survei elektabilitas kelawasannya kayak iklan promosi kampanye, maka sangatlah penting bagi seorang insan media mengoreksi siapa yang membiayai lembaga survei tersebut. Menurut Atmaji Sabto Anggoro, fungsi lembaga survei Waihini sudah berubah menjadi bagian dari sarana berkampanye calon. Tapi survei hari ini tidak hanya berkaitan dengan sekedar dia menyampaikan hasil survei, tapi survei hari ini adalah survei yang berdasarkan siapa yang memesan. Makanya perlu disampaikan, sering tidak disampaikan pada publik bahwa survei ini dibiayai oleh siapa. Biaya itu menjadi penting karena dia yang bisa menjadi pembentuk daripada agenda itu sendiri misalnya. Jadi maka dari itu teman-teman jangan terjebak dengan survei, karena survei hari ini tidak hanya menyampaikan hasil informasi yang berkaitan dengan elektabilitas, tapi dia juga bagian dari kampanye itu sendiri. Itu yang menurut saya teman-teman harus kritis, karena wartawan tidak boleh main di positive thinking atau negative thinking, tapi wartawan adalah skeptical dan critical thinking. Itu yang berarti mereka harus menyampaikan bahwa ini dipesan oleh ini, begitu ya? Seyogyanya dibiayai. Iya. Dibiayai oleh siapa itu seyogyanya harus di luar negeri sudah biasa itu, setiap survei itu riset provide atau support by siapa itu jelas, supaya nanti begitu hasilnya apa kita sudah bisa paham bahwa oh hasilnya seperti ini, berarti oh siapa yang membiayai, ya wajar aja gitu. Kalau tempat kita belum ya? Ya ini perlu diberdayakan, dan kita teman-teman perlu menyuarakan bersama bahwa setiap ada itu harus jelas untuk itu. Workshop peliputan pemilu 2024 yang melatih insan media berkualitas, memiliki data, independen dan profesionalitas, yang menghadirkan narasumber lainnya, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Aris Mardiono, anggota KPU Kalimantan Selatan Fahmi Faihlo Sopa, Ketua KPID Kalimantan Selatan Farid Saufian, serta jurnalis senior pusat diikuti pimpinan media dan perwakilan insan media di Kalimantan Selatan.